Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah Geologi Umum, di mana kita sudah menginjak pertemuan ke-6 yang insya Allah mungkin sekitar 2 minggu lagi kita akan UTS ya. Setelah nanti pertemuan ke-6, 7 dan nanti akan UTS. Di bahasan di materi minggu ke-6 ini kita akan melanjutkan bahasan kita sebelumnya. Kita semakin spesifik belajar tentang apa yang ada di dalam permukaan bumi. Setelah kemarin kita mulai belajar yang sifatnya umum dulu, mulai dari definisi konsep, kemudian di situ kita belajar tentang proses pembentukan alam semesta, pembentukan bumi, kemudian tentang struktur interior bumi, kemudian teori tektonik lempeng yang menyebabkan kenapa kondisi kerak-kerak kita itu selalu bergerak, kenapa daratan kita itu bisa terpisah-pisah, itu kemarin di teori tektonik lempeng. Dan di bahasan kali ini, materi kali ini kita akan membahas secara lebih spesifik masuk ke dalam litosfer, yaitu bahasan inti dari di dalam geologi umum, yaitu tentang arsitektur gerak bumi. Nah, sebelum masuk, kira-kira ketika teman-teman mendengar kata arsitektur berarti apa yang akan kita pelajari? Nah, ketika kita berkata arsitektur, berarti kan kita akan belajar tentang apa? Tentang bentuk, tentang struktur. Ya toh, berarti tentang bentuk dan struktur apa? Ketika kita belajar tentang arsitektur kerak bumi, berarti kita akan belajar tentang yang namanya bentuk dan juga struktur dari kerak bumi. Ya kan? Sehingga ketika yang akan dipelajari di pertemuan minggu ke-6 ini, kita akan belajar yang namanya bentuk-bentuk yang ada di atas permukaan kerak bumi. Tetapi ketika teman-teman mungkin mendengar istilah kata arsitektur, arsitektur rumahnya itu bagus, berarti teman-teman melihat pertama itu apa? Melihat tentang bentuknya. Baru nanti teman-teman secara lebih jauh teman-teman melihat apa yang ada di dalamnya, itu terkait dengan struktur. Apakah strukturnya, kalau dari rumah ya pertama dari bentuknya, bentuk luarnya itu apakah bentuknya itu ada terasnya, warnanya bagaimana, kemudian bentuknya apakah terkategori minimalis atau klasik, kan seperti itu. Nah, baru nanti teman-teman masuk ke dalam lebih jauh, yaitu belajar tentang strukturnya apakah strukturnya temboknya berupa batuan bertulang, apa dari baja ringan, kemudian atapnya dari baja ringan atau genteng dan seterusnya. Nah, makanya ketika kita belajar tentang arsitektur kerak bumi, kita akan belajar dulu yang namanya bentuknya dulu, baru nanti masuk ke strukturnya secara lebih jauh. Oleh karena itu di pertemuan minggu ke-6 ini kita akan memulai bahasan arsitektur itu berdasarkan dari bentuk kerak bumi. Yang beri pertanyaan, bentuk apa yang ada yang akan kita pelajari ketika kita belajar yang namanya arsitektur kerak bumi? Berarti kita belajar apa? Belajar bentuk-bentuk di atas kerak bumi. Bentuk di atas kerak bumi itu berupa apa? Berupa relief atau kenampakan permukaan. Jadi apakah yang dimaksud dengan relief? Relief itu merupakan contoh dari relief itu adalah seperti dataran, kemudian perbukitan, pegunungan, kemudian berombak, bergelombang, itu adalah contoh dari relief, yaitu bentuk dari permukaan bumi. Apakah itu sungai, apakah itu berupa lembah, itu adalah contoh dari relief. Dan ketika kita belajar arsitektur kerak bumi, berarti kita belajar apa? Belajar tentang relief yang ada di atas dua kerak bumi ini, yaitu baik yang ada relief di atas kerak benua dan juga maupun relief yang ada di atas kerak samudra yang akan kita pelajari. Karena apa ya? Karena bumi ini tersusun atas dua bentuk kerak itu, sehingga nanti kerak benua dan juga kerak samudra perlu kita pelajari. Tidak hanya yang kerak benua saja, tetapi kerak samudra pun juga akan dipelajari di dalam geologi umum, karena kita belajarnya arsitektur kerak bumi. Nah, yang di pertanyaan, sama ataukah beda antara relief di kerak benua dan juga kerak samudra? Kira-kira sama atau beda? Ketika sama, apa persamaannya? Ketika berbeda, apa perbedaannya? Nah, kira-kira ada yang tahu kira-kira apakah persamaan kira-kira atau
perbedaan dari kerak benua dan juga kerak samudra reliefnya. Mungkin teman-teman kalau di atas kerak benua hampir semua teman-teman tuh sudah pernah lihat semua bentukannya. Kenapa ya? Karena kita tinggalnya di atas kerak benua. Sementara kalau kerak samudra kira-kira bagaimana bentuknya? Apakah ada yang sudah pernah jalan-jalan masuk ke dalam lautan kemudian melihat-lihat relief yang ada di dasar samudra seperti itu? Nah, mungkin ada yang sudah pernah bisa nanti menjelaskan kepada teman-temannya ya. Nah, sekarang sama atau beda? Nah, untuk menjawab ini coba kita kulik satu persatu ya. Kita mulai dari yang sering kita lihat dulu, yaitu relief yang ada di atas kerak benua. Sekarang relief yang ada di atas kerak benua atau di atas daratan ya, di atas bentang alam atau di atas wilayah daratan itu hanya terbagi menjadi 9 bentukan sebenarnya. Jadi di seluruh dunia itu hanya yang berada di atas daratan itu secara reliefnya atau secara bentuk dari arsitektur kerak buminya itu hanya terbagi menjadi 9. Yaitu pertama dataran tinggi. Dataran tinggi teman-teman sudah tahu semua ya, yaitu suatu dataran luas tapi letaknya dia berada di atas ketinggian. Contohnya mana? Kalau di dekat itu ada dataran tinggi Dieng, ada dataran tinggi di Wonogiri, itu masuk dataran tinggi. Kemudian 2 ada jurang. Jurang itu jurang itu merupakan lembah, merupakan bentuk lembah yang berada di antara 2 wilayah perbukitan, itu adalah jurang. Kemudian ada ngarai yang ketiga, ngarai. Nah, kemudian yang keempat ada lembah. Yang keempat ada bentuk lembah. Nah, sekarang yang di pertanyaan, apakah bedanya jurang, apakah bedanya ngarai, dan apakah bedanya dari lembah? Apa beda jurang, apa beda ngarai, apa beda lembah? Nah, mungkin kalau teman-teman ngarai, pertama kita bahas dulu yang ngarai. Ngarai itu mungkin teman-teman sudah sering mendengar kalau di Indonesia itu ada ngarai Sianok. Nah, mungkin ada yang di sini dari Padang atau dekat-dekat sana atau mungkin pernah ke ngarai Sianok. Nah, ngarai itu apa? Lembah itu apa? Jurang itu apa? Nah, kita belajar dulu dari mulai yang paling sifatnya yang dikatakan umum ya. Pertama itu ada lembah. Lembah itu merupakan apa? Lembah itu merupakan cekungan di antara 2 wilayah perbukitan. Jadi yang namanya lembah itu yang berada di wilayah cekungan ini. Nah, kalau teman-teman lihat di gambar ini, yang dinamakan lembah ini adalah wilayah ini. Nah, kenapa dia dikatakan lembah? Ya, karena dia merupakan bentukan cekungan atau berupa dataran atau berupa wilayah yang lebih rendah yang diapit oleh 2 wilayah perbukitan di samping kanan kirinya. Ini berarti namanya lembah. Dan biasanya lembah ini ada yang terairi sungai, ada yang tidak. Makanya dinamakan kalau di sungai itu ada lembah Sungai Bengawan Solo, ada lembah Sungai Opak di Jogja, ada lembah Sungai Progo dan seterusnya, kan seperti itu. Itu lembah, yaitu merupakan cekungan di antara 2 perbukitan atau pegunungan. Nah, kemudian sekarang ngarai. Bedanya apa ngarai? Kok letaknya juga sama-sama di 3 ini. Nah, terus apa bedanya dengan jurang? Nah, jurang juga ada di nomor 2 ini. Nah, ngarai dan jurang itu juga sama-sama seperti lembah, jadi merupakan wilayah cekungan yang berada di antara 2 perbukitan. Tetapi yang membedakan adalah bentuknya. Kalau jurang itu bentuk cekungannya itu curam, sehingga membentuk lembahnya itu membentuk huruf V. Seolah-olah membentuk huruf V karena saking curamnya. Itu kalau jurang. Sehingga kalau teman-teman mungkin masuk ke dalam jurang itu mesti celahnya itu sempit. Kemudian lerengnya ini tuh lerengnya sebelah sini kanan dan kirinya itu tergolong curam mesti. Itu dia dinamakan sebagai jurang.
Tetapi kalau ngarai itu juga sama seperti jurang, tetapi dia bentuk lembahnya itu dia cenderung U. Jadi nggak ada wilayah datarnya sini, sehingga dia celahnya tidak sesempit yang jurang. Kalau jurang tuh celahnya mesti sempit. Kalau teman-teman jatuh ke jurang, naiknya lagi kan susah. Tapi kalau jatuh ke ngarai, barangkali masih bisa akan naik lagi. Makanya kalau teman-teman coba nanti cari ya, Ngarai Sianok itu merupakan suatu lembah yang dia itu memiliki wilayah dataran yang sangat luas, tapi kanan kirinya diapit oleh wilayah perbukitan, sehingga bentuk lembahnya cenderung mirip U seperti ini. Sehingga samping kanan kirinya ini tidak terlalu curam, tidak securam yang jurang. Itu bedanya. Bedanya antara jurang, ngarai, dan juga lembah. Tunggu, berarti secara definisi jurang, ngarai, dan lembah itu sama, yaitu merupakan sama-sama cekungan yang berada di wilayah dua perbukitan. Tetapi kalau lembah itu dalam konsep umum, nah, terus pembedanya ada jurang, kategori jurang, dan ada kategori ngarai. Kalau jurang itu bentuk cekungannya itu menyerupai huruf V karena saking curamnya. Kemudian kalau ngarai itu dia menyerupai huruf U karena kelayangannya tidak curam. Kemudian yang kelima, bentukannya ada yang namanya sungai. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah melihat semua sungai ya. Atau mungkin di sini ada yang belum pernah melihat sungai ya. Coba nanti main-main di Sukoharjo, banyak sungai di wilayah dekat UMS, banyak sekali sungai. Kemudian yang keenam, danau. Danau juga teman-teman mungkin sudah sering melihat. Kalau di Indonesia itu yang terkenal ada Danau Toba yang digunakan untuk wisata. Kemudian yang ketujuh, yaitu lawannya dataran tinggi, yaitu dataran rendah, yaitu merupakan wilayah dataran yang dia berada pada ketinggian rendah, dataran rendah. Contohnya seperti apa? Seperti tempat kita, yaitu di UMS itu termasuk dataran rendah. Dan ke-8 yaitu wilayah pegunungan, dan ke-9 yaitu wilayah perbukitan. Wilayah pegunungan perbukitan apa? Merupakan wilayah yang berada pada daerah tinggi. Terus bedanya apa dengan dataran tinggi? Ya, kalau dataran tinggi itu dia merupakan satu wilayah dataran. Kalau wilayah dataran seperti dataran rendah, tetapi dia letaknya di atas ketinggian, jadi datarannya itu luas. Tapi kalau pegunungan itu merupakan tidak ada daratannya, jadi paling puncaknya itu dia bisa curam atau cuman hanya ada dataran yang tidak luas. Itu adalah pegunungan. Contohnya di gambar ini ya. Kalau gambar ini kalau teman-teman lihat kan dia tidak ada datarannya, sehingga dia ya dianggap sebagai yang namanya pegunungan. Kalau yang ada datarannya seperti ini, dia ada wilayah datarnya tapi letaknya di atas, itu dinamakan dataran tinggi. Kalau ini pegunungan. Bedanya apa dengan perbukitan? Nah, bedanya kalau pegunungan itu dia bentuk kemiringan lerengnya itu dia curam, jadi dia mendekati huruf V terbalik. Tetapi kalau bukit itu dia mendekati huruf U terbalik, kemiringannya tidak terlalu curam. Ini bukit. Ini pegunungan. Jadi sama-sama letaknya pada ketinggian, tetapi kalau pegunungan itu dia lerengnya curam, kalau bukit itu lerengnya tidak terlalu curam. Nah, itu adalah bentuk-bentukan yang ada di atas relief daratan atau di atas kerak benua. Dan mungkin semua teman-teman sudah pernah melihat semua. Nah, terus yang di pertanyaan apa? Tapi nanti ketika kita teman-teman belajar di di geologi, mungkin nanti juga belajar tambahan di mata kuliah geomorfologi. Ketika teman-teman mendeskripsikan relief daratan itu hanya sebatas 9 bentukan tadi, oh itu termasuk pegunungan, oh itu termasuk perbukitan, oh itu termasuk lembah, oh itu termasuk sungai. Nah, itu adalah pemahaman orang biasa atau orang awam yang tidak belajar tentang geologi atau geomorfologi. Kenapa? Karena di dalam geologi dan geomorfologi dari ke-9 ini nanti dia ada perkembangannya. Ada perkembangan dari penamaan. Ada perkembangan dari penamaan dari 9 bentukan yang ada di atas relief daratan. Nah, perkembangannya itu nanti bisa dikontrol oleh 10 aktivitas geomorfologi. Ada 10, yaitu pertama aktivitas vulkanik,
aktivitas fluvial, aktivitas struktural, aktivitas denudasional, aktivitas solusional, aktivitas marin, aktivitas aeolin, glasial, organik, dan juga antropogenik. Vulkanik itu apa? Aktivitas vulkanik, mungkin teman-teman sudah tahu semua. Aktivitas vulkanik yaitu merupakan aktivitas yang disebabkan atau diakibatkan oleh adanya gunung api. Kalau fluvial apa? Yaitu merupakan aktivitas yang dikontrol oleh aktivitas fluvial, berarti aktivitas sungai. Vulkanik itu gunung api, fluvial dikontrol oleh aktivitas sungai, struktural berarti dikontrol oleh aktivitas apa? Aktivitas tektonik. Karena dia bentuknya berupa struktural, berarti aktivitas tektonik. Kemudian yang keempat yaitu denudasional, berarti dikontrol oleh aktivitas apa? Aktivitas pengikisan atau erosi. Bahasa dari kata denud, berarti nud itu apa? Nud artinya telanjang, yaitu proses penelanjangan dari relief permukaan bumi. Sehingga prosesnya yaitu proses pengikisan. Solusional yaitu dikontrol oleh proses pelarutan, yaitu biasanya pada wilayah kars. Kemudian marin dikontrol oleh proses apa? Marin itu air laut atau lautan. Kemudian aeolin yaitu dikontrol oleh aktivitas angin. Glasial dikontrol oleh aktivitas es. Organik dikontrol oleh aktivitas organik itu bisa hewan, tumbuhan. Dan yang 10 yaitu antropogenik, yaitu dikontrol oleh aktivitas manusia. Jadi ada 10 ini perkembangannya. Pertama ada vulkanik yang dikontrol oleh aktivitas gunung api. Fluvial dikontrol oleh aktivitas sungai. Terus kemudian struktural dikontrol oleh aktivitas tektonik. Kemudian denudasional dikontrol oleh aktivitas pengikisan atau erosi, nama kerennya. Kemudian solusional dikontrol oleh aktivitas pelarutan. Jadi yang larut itu apa? Yang larut adalah batuannya. Kemudian marin dikontrol oleh aktivitas apa? Lautan. Biasanya ini letaknya di pesisir dekat pantai. Dan aeolin dikontrol oleh aktivitas angin. Glasial dikontrol oleh aktivitas es. Kemudian organik dikontrol aktivitas oleh hewan, tumbuhan. Antropogenik manusia. Nah, ini adalah 10 aktivitas perkembangan dari 9 bentukan yang ada di atas relief daratan. Sehingga nanti teman-teman ketika belajar lebih lanjut tentang geologi, tentang geomorfologi akan ada yang namanya apa? Misalkan saya contohkan ya, satu bentukan ya. Jadi nanti 9-9-nya itu bisa berkembang berdasarkan 10 aktivitas. Saya contohkan dari daratan. Ketika nanti daratannya itu dikontrol oleh aktivitas fluvial, namanya menjadi dataran aluvial. Kenapa dinamakan dataran aluvial? Yaitu suatu dataran yang dia di situ terdapat sungai, terdapat aktivitas sungai sehingga disebut sebagai dataran aluvial, yaitu dataran yang dikontrol oleh aktivitas sungai. Nah, ketika itu namanya dataran aluvial. Kemudian kalau ada lagi dataran yang dia dikontrol oleh aktivitas pengikisan, jadi terbentuk akibat adanya pengikisan atau erosi, dinamakan dataran koluvial. Karena dataran itu terbentuk akibat dari proses pengikisan atau erosi, sehingga namanya dataran koluvial. Kemudian dataran kalau letaknya itu dikontrol oleh aktivitas di lautan, namanya menjadi gisik pantai. Atau gisik pantai itu merupakan wilayah pantai yang dia ada pasirnya, yang biasanya berada di dekat lautan, di pantai.
Kemudian yang ke dataran yang dia dikontrol oleh aktivitas solusional dinamakan sebagai dataran karst. Sehingga sama-sama dataran rendah, tetapi aktivitas pengontrolnya itu berbeda, namanya juga akan berbeda. Dataran yang dikontrol oleh aktivitas vulkanik namanya menjadi kaki gunung api. Dataran yang dikontrol oleh aktivitas misalkan aeolin, dia namanya menjadi dataran aeolin, seperti itu. Dataran yang dikontrol oleh aktivitas alfluvial menjadi dataran aluvial, sehingga satu bentukan yang berupa dataran, karena kita sudah tahu ilmunya bahwa perkembangannya itu bisa dikontrol oleh 10 aktivitas, maka namanya bisa menjadi ada 10 dataran itu. Itu baru dataran saja, belum yang pegunungan, perbukitan juga ada 10, belum yang lembah nanti juga ada 10 dan seterusnya. Sehingga perkembangan dari relief daratan ini atau yang di atas kerak benua nanti itu akan banyak sekali jenis atau ragamnya ketika kita belajar lebih jauh tentang geologi, tentang geomorfologi. Sehingga mungkin teman-teman setelah belajar geologi, teman-teman menjadi akan paham ketika mungkin nanti sudah tidak pandemi, kemudian nanti teman-teman jalan-jalan bersama temannya atau bapak ibunya, teman-teman bisa cerita Pak itu bentukan seperti apa. Misalkan teman-teman melihat gunung tinggi, bapak ibunya mungkin ditanya oleh teman-teman, Pak itu bentukan apa, Bu itu bentukan apa. Bapak ibunya menjawab, oh itu bentukan gunung pegunungan, wilayah pergunungan. Nah, terus teman-teman yang sudah belajar bisa menjelaskan lagi, oh itu tidak hanya pegunungan Pak, itu pegunungannya itu kalau Bapak lihat di sisi kirinya itu sudah mengalami erosi, sudah mengalami pengikisan, ada bagian yang longsor, sehingga namanya tidak lagi pegunungan saja, tapi itu adalah pegunungan denudasional, pegunungan atau perbukitan denudasional. Wah, kemudian Bapak Ibunya akan bangga, wah ternyata tidak sia-sia saya menyekolahkan kamu ya nak. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena teman-teman bisa cerita lebih banyak. Beda dengan orang awam. Orang awam ketika melihat gunung ya sudah ceritanya hanya sebatas itu adalah bentukan gunung. Tapi ketika teman-teman belajar geologi, geomorfologi, teman-teman bisa bercerita lagi. Ini adalah bentukan pegunungan. Pegunungan ini kemiringannya sekian. Dilihat di sisi kirinya dia ada yang tererosi, ada yang sudah erosi lanjut, yaitu dia terjadi longsor, sehingga namanya menjadi pegunungan denudasional, sehingga ceritanya bisa lebih panjang seperti itu. Itu adalah relief yang ada di atas daratan atau di atas kerak benua. Jadi secara umum hanya terbagi menjadi 9, tetapi turunannya ada berkembang dari 10 bentuk lahan, sehingga akan banyak sekali bentukan relief di atas daratan atau di atas kerak benua. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, samakah relief di atas daratan dengan di bawah samudra atau di atas kerak samudra atau di dasar laut atau lautan? Ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa saya bandingkan seperti ini? Biar teman-teman tahu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman relief di atas daratan, mungkin semua teman-teman sudah pernah melihat semua bentukan dataran tinggi seperti apa, dataran rendah seperti apa, sungai seperti apa, lembah seperti apa, itu kan sudah lihat semua. Tapi yang di dasar lautan, apakah teman-teman sudah pernah melihat? Nah, ini makanya kita akan bahas. Kira-kira adakah sama atau berbeda kira-kira? Secara bentukan, relief di atas permukaan dan di atas permukaan tanah dan juga di dasar lautan itu sama. Persamaannya apa? Kalau di atas daratan sama-sama memiliki wilayah gunung api yang dia memiliki puncak tertinggi. Di dasar lautan kita juga memiliki palung terdalam juga. Jadi bentukannya itu cenderung sama. Di atas daratan kita punya gunung api, di dasar lautan kita juga punya gunung api. Di atas permukaan tanah itu kita punya bentukan lembah terdalam, di dasar laut kita juga punya lembah terdalam yang dinamakan sebagai palung. Nah, jadi secara umum bentukannya itu sama semua. Di atas daratan kita punya wilayah pegunungan, jajaran pegunungan. Di dasar laut kita juga punya wilayah jajaran pegunungan atau perbukitan. Jadi sama.
secara bentuk-bentuknya itu cenderung sama. Di atas permukaan itu kita punya sungai, di dasar lautan kita juga punya sungai. Ini kalau teman-teman sudah pernah melihat di berbagai sumber ya, entah itu melalui YouTube atau melalui media yang lain, itu kan banyak sekali sekarang peneliti yang menemukan sungai yang sifatnya tawar tapi letaknya di dasar laut, itu kan banyak sekali. Gunung di dasar laut itu juga mungkin teman-teman sering mendengar. Palung dasar laut juga sering mendengar. Tapi kalau di atas daratan juga sama. Ada gunungnya, ada lembah dalamnya, kemudian ada sungainya. Jadi sehingga secara bentukan sama. Tetapi apa yang membedakan? Tetapi ternyata ada yang membedakannya. Yang membedakan kalau dasar laut itu dia reliefnya cenderung lebih kasar dibandingkan permukaan. Lebih kasarnya bagaimana nanti akan saya tunjukkan. Nah, dan selain itu, relief yang ada di atas kerak samudra atau di dasar laut itu dia cenderung lebih variatif dari satu tempat ke tempat lain. Berbeda dengan daratan. Kalau daratan itu cenderung monoton. Jadi mungkin relief di Indonesia dengan relief yang ada di Eropa, di Asia itu cenderung sama. Ya bentukannya hanya dari 9 itu. Tetapi kalau di lautan antara Samudra Atlantik dengan Samudra Hindia itu reliefnya akan sangat berbeda sekali. Sama-sama Samudra Hindia yang letaknya di sisi barat dan juga sisi timur itu juga bentuk reliefnya akan berbeda sekali. Sehingga dia cenderung lebih variatif kalau yang relief di atas kerak samudra. Tetapi secara bentukan cenderung sama-sama punya rangkaian jalur pergunungan terpanjang di dunia, kemudian sama-sama memiliki jurang terdalam di yang terluas dan seterusnya. Secara bentukan sama. Nah, ini saya contohkan tadi yang relief dasar laut dan juga lautannya adalah peta. Saya contohkan saja di Indonesia ya. Ini ada contoh batimetrik dasar laut. Jadi bentukan dasar laut yang mengelilingi Indonesia itu bentukannya itu seperti ini. Sangat kasar sekali kalau teman-teman lihat. Coba teman-teman bandingkan ya sekarang. Kita bandingkan antara wilayah daratan dan juga lautan. Yang ada di atas kerak benua dan juga di atas kerak samudra. Kira-kira lebih variatif yang mana? Kalau teman-teman bisa lihat di sini kan jelas lebih variatif yang di atas kerak samudra. Yang berwarna biru ini adalah yang di atas kerak samudra. Kalau yang berwarna coklat ini di atas kerak benua. Variatif mana? Variatif yang kerak samudra kan. Coba teman-teman lihat di sini di atas kerak benua yang berwarna coklat itu bentuknya cenderung sama antara Australia, antara Indonesia, antara Afrika. Kalau dilihat dari secara umum bentuknya kan sama. Ya banyak datarannya, pegunungannya mungkin hanya sedikit dan seterusnya. Coba lihat di samudra. Wah, bentukannya itu ada yang bentuknya berupa pegunungan dengan bentukan yang sangat tinggi ini. Kemudian ada yang pegunungan yang curam hanya memanjang, kemudian ada yang melingkar seperti ini, ada yang titik-titik dan seterusnya. Sehingga apa lebih variatif yang kerak samudra, teman-teman lihat di sini secara bentukan. Nah, kemudian coba teman-teman bandingkan antara kerak samudra ya. Kerak samudra yang sisi sebelah sini, ini sama-sama masih samudra Hindia ya, tapi yang dengan di sisi barat, coba bandingkan reliefnya sama atau berbeda. Berbeda sekali. Di sini kalau teman-teman lihat datarannya cenderung agak luas, kemudian nanti ada perbukitan yang memanjang lurus, ada yang perbukitan dengan bentukan yang cukup luas. Sementara di sini ada jauh perbukitannya cenderung curam-curam. Kemudian wilayah datarannya cenderung sempit. Kemudian ada totol-totolnya ini yang berupa seperti bentukan gunung api, berupa pegunungan-pegunungan kecil kan seperti itu. Sangat berbeda sekali walaupun sama-sama Samudra Hindia. Tapi coba bandingkan di atas kerak benua. Antara Australia dan Indonesia cenderung sama bentuknya ya kan. Variasinya tidak terlalu jauh. Australia dengan Afrika yang jauh saja tidak berbeda jauh kan seperti itu. Sehingga yang kerak samudra itu dia cenderung lebih bervariasi dari tempatnya, dari waktunya dan seterusnya. Nah, kemudian persamaannya apa? Coba teman-teman lihat.
Kalau di atas kerak benua itu sama-sama punya sistem jalur perbukitan atau pegunungan, sama-sama punya jalur sistem igir ini namanya. Di atas namanya ada igir, sistem igir benua. Di lautan punya namanya sistem igir lautan. Jadi sama-sama punya sistem igir. Nah, kemudian sama-sama punya sistem lembah juga. Nah, ini contohnya kalau di atas daratan ada lembah yang sangat besar yang ada di Arab ya. Nah, di lautan juga punya ada sistem lembah yang diapit oleh dua sistem perbukitan yang ini dengan perbukitan yang ini sama-sama. Jadi secara bentukan itu sama, tetapi secara variasinya, kemudian secara kenampakannya itu lebih variatif yang relief di bawah kerak samudra. Antara satu tempat dengan tempat lain mungkin akan jauh berbeda kalau kerak samudra, tapi kalau kerak benua cenderung sama antara satu tempat dengan tempat lain. Nah, kemudian setelah teman-teman tahu perbedaannya, kita mulai masuk sebenarnya apa saja sih yang ada di atas relief dasar lautan atau di atas kerak samudra. Secara umum relief di atas kerak samudra atau di atas dasar laut atau di lautan terbagi menjadi 3, yaitu pertama ada yang dinamakan sebagai continental margin atau tepian kontinen atau tepian benua. Kemudian ada ocean basin floor yaitu dasar basin lautan. Dan yang ketiga yaitu oceanic ridge system atau sistem igir lautan. Nah, continental margin atau tepian kontinen atau tepian benua itu merupakan wadah dari laut atau sea. Jadi bentukan-bentukan yang kalau namanya berawalan dengan laut, ada Laut Mati, Laut Merah, Laut Jawa itu berada pada wilayah continental margin atau tepian kontinen. Sementara kalau yang namanya diawali dengan samudra atau ocean atau lautan, contohnya ada samudra itu di dunia itu ada 5, samudra Arktik, Atlantik, Pasifik, Hindia, Antartika, itu berada di yang namanya ocean basin floor atau dasar basin lautan. Kenapa berbeda? Karena secara secara definisi antara laut dan juga lautan itu berbeda. Walaupun mungkin kalau orang awam, kalau orang biasa menyebutkan laut dan lautan itu sama, tetapi secara konsep oceanografi, secara konsep geografi, laut dan juga lautan itu sangat berbeda, dua hal yang sangat berbeda. Laut itu kalau di bahasa Inggris kan itu adalah sea, kalau lautan itu ocean. Nah, kalau di gampangannya, kalau di secara toponimi, kalau toponiminya itu dia namanya itu laut, contohnya ada laut Jawa, laut Merah, Laut Mati itu termasuk dalam kategori sea, yaitu berada di tepian kontinen atau di tepian benua. Makanya di istilahnya kalau dulu belajar di geografi di SMA ada istilahnya paparan benua. Kalau di Indonesia itu ada paparan benua dangkalan atau dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul, yaitu termasuk paparan benua Sahul dan juga paparan benua Sunda. Paparan benua Sunda itu sebagai tempatnya Laut Jawa. Nah, seperti itu. Makanya nanti perbedaannya secara lebih jauh antara laut dan juga lautan akan dibahas di mata kuliah oceanografi. Tetapi yang kita akan bahas ini adalah reliefnya. Kalau lautan yang berawal namanya secara toponim itu samudra itu berada di atas dasar basin lautan atau ocean basin floor. Nanti kita akan tahu perbedaannya tentang continental margin dan juga dasar basin lautan. Bedanya apa? Dan yang terakhir secara umum bentuknya ada sistem igir lautan. Sistem igir lautan yaitu merupakan sistem perbukitan dasar laut. Jadi di dasar laut itu juga ada sistem perbukitan. Kalau di atas daratan itu ada sistem perbukitan Himalaya, di dasar laut juga ada sistem perbukitan yang sama seperti Himalaya. Ada 7 sistem igir di dunia, nanti kita akan bahas juga. Apa saja itu nanti kita akan bahas. Itu ada 7 sistem igir atau sistem perbukitan di atas dasar laut di dunia. Itu ada 7. Nah, pertama itu continental margin atau tepian kontinen. Apa itu continental margin atau tepian kontinen? Tepian kontinen atau continental margin itu merupakan wadah dari laut atau sea. Yaitu merupakan wadah dari laut. Jadi semua laut yang berawal dari namanya yaitu dengan laut itu berada pada tepian kontinen atau continental margin.
Nah, tepian kontinen atau continental margin ini biasanya letaknya dekat dengan wilayah kepesisiran. Jadi berbatasan dengan wilayah kepesisiran. Kalau teman-teman coba lihat di gambar ini ya. Jadi ada wilayah daratan yaitu wilayah pesisir dekat dengan yang namanya continental margin atau tepian kontinen. Nah, kemudian memiliki morfologi yang relatif beragam. Jadi bentukan-bentukannya cenderung beragam. Kenapa? Karena dia menunjukkan strata perubahan kemiringan yang berbeda-beda. Kalau teman-teman lihat di gambar ini ada perbedaan strata kemiringan. Ada yang kemiringannya sangat curam, ada yang cenderung melandai. Bahkan ada yang dataran seperti itu. Sehingga yang dinamakan continental margin itu menunjukkan derajat kemiringan kedalaman. Nah, coba teman-teman nanti mungkin yang sering senang snorkeling atau yang senang diving, kalau teman-teman coba snorkeling dari mulai bibir pantai, kemudian semakin menjauh ke lautan, itu ketika teman-teman melihat di bawahnya itu ada perbedaan stratanya, ada perbedaan strata kelerengannya, itu adalah yang dinamakan sebagai continental margin. Jadi continental margin itu menunjukkan adanya perbedaan kelerengan yang signifikan. Mulai awalnya mungkin datar, melandai, kemudian bisa curam, langsung turun ke bawah, langsung dalam, bagian laut terdalam bisa saja. Nah, ini sehingga menunjukkan adanya perbedaan strata. Nah, kemudian di dalam continental margin ini terbagi menjadi 3 lagi, ada continental shelf, continental slope, dan juga continental rise. Nah, tetapi continental margin atau susunannya antara continental shelf, continental slope, continental rise ini akan berbeda-beda di tiap tempat. Ada yang nanti di satu tempat tuh susunannya ada continental shelf-nya, ada slope-nya, ada rise-nya. Tetapi ada yang hanya shelf, tidak ada slope, tidak ada rise-nya, tapi langsung masuk ridge basin atau sistem igir lautan. Bisa saja. Jadi tidak ada continental rise-nya. Nah, perbedaannya apa antara continental shelf, continental slope, continental rise? Nah, ini ada contoh dari sebelum kita masuk ke situ ya, contoh dari bentukan tepian continental margin. Jadi bentukan tepian continental margin itu berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Kenapa? Karena tadi saya katakan kerak samudra itu secara relief itu sangat variatif, dari satu tempat ke tempat lain mungkin berbeda. Sama-sama di Indonesia sisi barat dan juga sisi timur tadi saya sampaikan yaitu sangat berbeda. Sama halnya dengan tepian kontinen atau continental margin itu sangat berbeda sekali. Ada yang bentuknya itu dia daratan, kemudian ada continental shelf-nya, ada slope-nya, ada rise-nya, kemudian baru basin. Kalau di secara general seperti ini. Tapi kalau di Peru itu ada yang shelf, slope, tidak ada rise, tapi langsung ketemu trench, ketemu palung, kemudian ketemu igir, ridge, kemudian baru basin. Ada yang di Indonesia dan Venezuela, ini ada daratannya, ada shelf, ada slope, kemudian tidak ada rise-nya, tapi langsung marginal sea, kemudian trench, kemudian ada yang menonjol ke atas yaitu bentukan dataran yang akibat dari pengangkatan, kemudian ada palung, ada ridge lagi dan seterusnya. Ini adalah bentukannya. Jadi berbeda-beda satu wilayah dengan wilayah lain. Nah, kemudian kenampaan apa saja yang ada di atas tepian kontinen? Secara umum terbagi menjadi 3 ya, ada continental shelf, slope, dan juga continental rise. Pertama kita bahas yang paling dekat dulu dengan wilayah daratan yaitu continental shelf. Yang digambarkan dengan wilayah warna kuning ini. Continental shelf itu apa? Continental shelf itu nama lainnya yaitu dangkalan paparan kontinen atau paparan benua. Kalau di Indonesia itu ada dangkalan Sunda dan juga dangkalan Sahul. Continental shelf itu merupakan topografi di bawah permukaan air laut yang dia berbatasan langsung dengan pantai. Dan letaknya itu berada pada garis pantai hingga pada lereng benua. Di continental shelf ini sifatnya dinamis. Karena apa? Karena ada erosi, karena ada sedimentasi. Kenapa bisa terjadi erosi? Karena dia memiliki kemiringan. Ya, jadi di continental shelf ini dia memiliki kemiringan sekitar 0,4%. Walaupun kemiringannya mungkin tidak curam tapi cenderung landai, hanya 0,4%. Kalau masuk kategori landai di kemiringannya. Tetapi karena miring makanya dia sifatnya dinamis, ada proses erosinya. Jadi dia tererosi oleh apa? Oleh air laut.
ada nanti yang tersedimentasi juga. Nah, biasanya itu terletak pada kedalaman antara 100 sampai 200 meter di bawah permukaan air. Jadi mulai kedalaman 100 sampai 200 itu biasanya kedalamannya. Jadi mulai dari nol, mulai dari atas permukaan air laut sampai bisa sampai 100 meter atau 200 meter itu masih masuk dalam continental shelf. Dijadikan dengan kemiringan lereng yang tidak terlalu curam atau landai. Nah, di bawahnya continental shelf ada namanya continental slope. Namanya aja sudah jelas, slope berarti apa? Lereng atau miring. Sehingga nama lainnya itu lereng kontinen atau lereng benua. Nah, continental slope ini merupakan topografi di bawah permukaan air laut yang letaknya setelah continental shelf. Continental slope itu dijadikan apa? Dengan kemiringan lereng yang sangat tinggi, bisa atau terjal kemiringan lerengnya. Kalau teman-teman lihat di gambar ini, dia sangat terjal sekali kan. Bahkan bisa mendekati 90 derajat. Lerengnya berkisar antara 3 sampai 6 sehingga masuk kategori terjal. Biasanya ini kalau teman-teman coba ada yang sering diving atau snorkeling, ketika teman-teman melihat itu sudah langsung biru, langsung kenampakannya langsung biru, langsung sangat dalam sekali, ya itu sudah masuk ke dalam continental slope. Tapi kalau masih landai-landai saja, kemiringannya itu masih di continental shelf. Kalau teman-teman snorkeling dari bibir pantai itu kalau masih landai masih masuk continental shelf. Kalau dia nanti sudah dalam atau sudah lerengnya sudah curam itu dia sudah masuk continental slope. Nah, di continental slope ini lebih dinamis lagi. Kenapa? Ya karena sangat miring sehingga akan mudah tererosi. Bahkan ada beberapa wilayah yang dia akan mengalami longsor. Nah, kalau teman-teman coba baca berita atau coba yang sering mendengar berita, ketika ada longsoran di dasar laut, itu longsornya di daerah mana? Ya di daerah yang namanya continental slope ini. Jadi yang ketika nanti kalau teman-teman mendengar ada berita tentang longsoran di dasar laut sehingga menyebabkan tsunami, itu ya terjadinya di continental slope. Seperti kejadian kita waktu dulu terjadi di Anyer. Jadi tsunami yang terjadi di Anyer yang menyebabkan menyebabkan banyak sekali memakan korban. Itu kalau teman-teman coba membaca berita, itu kan dulu tsunami yang terjadi itu tanpa ada early warning sistemnya tidak nyala. Kenapa tidak nyala? Karena early warning system yang dibuat itu kan hanya didasarkan pada gempa. Padahal waktu itu tidak terjadi gempa. Mungkin terjadi gempa, tetapi gempanya itu tidak memicu terjadi tsunami. Si early warning system yang membaca ini tidak terjadi tsunami. Tetapi kenapa terjadi tsunami? Ya karena ada longsoran di continental slope. Jadi kalau dulu yang baru-baru terjadi di tahun 2018 atau 19 ya, yang terjadi tsunami di Anyer itu, yang memakan korbannya yaitu band 17 itu kan ketika terjadi gempa itu tsunami-nya membaca early warning systemnya untuk tsunami itu membaca ini ada gempa, tetapi gempanya tidak menimbulkan tsunami sehingga tidak disampaikan kepada masyarakat tidak terjadi tsunami, walaupun gempa tidak terjadi tsunami. Tetapi setelah itu tiba-tiba terjadi tsunami yang besar. Setelah diteliti, kenapa kok early warning systemnya tidak membaca? Ternyata tsunami yang terjadi bukan karena gempa pemicunya, tetapi karena ada gempa menyebabkan si continental slope ini mengalami longsor. Karena dia mengalami longsor, maka tidak terbaca oleh early warning system, karena early warning systemnya hanya membaca berdasarkan gempanya. Karena terjadi longsor, maka terjadi menimbulkan tsunami. Jelas ketika ada wilayah longsor, airnya akan terkoyak sehingga membentuk yang namanya tsunami. Nah, makanya nanti kalau teman-teman melihat lagi ada berita longsoran di dasar laut, itu terjadi di bagian continental slope. Kenapa? Karena wilayahnya sangat miring sehingga erosinya pasti tinggi dan juga kemungkinan bisa terjadi longsor. Nah, di bawahnya continental slope ada yang namanya continental rise. Continental rise atau kontinen benua itu merupakan daerah transisi antara dasar lautan
yang dia sangat miring menuju ke wilayah yang nanti akan lurus yang dinamakan sebagai ocean basin floor, yaitu tempatnya samudra. Tempatnya samudra ini cenderung merupakan wilayah daratan yang sangat luas sekali di dasar laut. Wilayah transisinya dinamakan sebagai continental rise. Continental rise jadi transisi antara wilayah yang miring di tepian kontinen dengan yang di ocean basin floor. Nah, sehingga di sini lerengnya cenderung lebih melandai. Jadi perubahan lereng yang dia berangsur-angsur menjadi landai. Mulai awalnya miring, berangsur-angsur menjadi landai. Kemudian bentukan lain ada yang namanya canyon. Canyon itu apa? Canyon itu merupakan palung memanjang yang berada atau membelah continental shelf, continental slope, dan juga continental rise sebagai jalur transportasi sedimen dari daratan menuju ke dasar laut. Jadi sedimen dari daratan menuju dasar laut itu juga ada wilayahnya, ada tempatnya sendiri di dasar laut yang namanya kan kanyon. Kanyon itu seperti palung, jadi seperti cekungan memanjang yang membelah dari continental shelf, slope, dan juga continental rise. Dia sifatnya atau fungsinya yaitu untuk mengalirkan sedimen dari atas daratan menuju ke dasar lautan. Nah, ini mungkin nanti akan banyak dibahas di oceanografi ya. Jadi di tepian kontinen selain dari dari kemiringan atau strata lerengnya, bisa dibedakan juga dari materialnya. Kalau di continental shelf ya materialnya masih berupa endapan kasar, masih ditemukan terumbu karang. Kenapa? Karena dia letaknya masih dekat dengan daratan, cahaya matahari masih bisa masuk. Nah, tapi nanti sudah mulai masuk di continental slope, endapannya sudah mulai halus, mungkin ada endapan karbonat dan seterusnya. Ini akan lebih banyak dijelaskan di oceanografi. Ini cuma hanya untuk membedakan saja. Nah, setelah tepian kontinen tadi itu sebagai tempat dari laut atau sea. Laut Mati, Laut Jawa itu tempatnya berubah di tepian kontinen. Terbagi menjadi 3, yaitu continental shelf, continental slope, continental rise. Nah, setelah continental rise nanti ada yang namanya wilayah dinamakan ocean basin floor atau dasar basin lautan. Nah, ini merupakan tempat dari ocean atau lautan, atau yang secara toponimi namanya itu samudra. Ada samudra India, samudra Atlantik, samudra Arktik, samudra Pasifik, dan seterusnya. Nah, itu semua letaknya di ocean basin floor atau dasar basin lautan. Dari namanya sudah jelas, basin. Basin itu berarti apa? Merupakan wilayah daratan yang sangat luas. Karena wilayahnya berupa daratan yang sangat luas, maka dinamakan sebagai basin. Dan karena letaknya di dasar lautan, berarti namanya menjadi dasar basin lautan. Dan ini menjadi tempat sebagai samudra. Nah, pada awalnya ketika awal dulu ditemukan, dasar basin lautan itu dianggap sebagai wilayah yang rata atau datar. Tetapi seiring dengan berkembangnya teknologi sekarang yang bisa memantau adanya echo sounder yang bisa melihat kondisi relief di bawah permukaan air laut, ternyata di ocean basin floor atau di dasar basin lautan yang menjadi tempatnya dari samudra, lautan atau ocean, itu ternyata tidak serata yang dibayangkan. Jadi ada bentukan-bentukan yang tinggian-tinggiannya, walaupun tinggiannya itu tidak securam seperti di tepian kontinen. Jadi hanya berupa gundukan-gundukan saja. Sehingga dasar basin lautan nanti terbagi menjadi 3. Ada yang namanya bentukan dataran abisal atau abyssal plain, ada yang berupa perbukitan abisal atau abyssal hill, dan juga ada yang namanya ridge dan juga rise. Pertama, dataran abisal atau abyssal plain. Nah, letaknya di sini. Jadi letaknya biasanya setelah continental rise. Biasanya dataran abisal terletak pada kedalaman 3.000 sampai 6.000 meter di atas permukaan laut. Sehingga ini berada di wilayah paling dalam, bukan paling dalam ya, wilayah cukup dalam di lautan. Nah, dan abyssal plain ini menempati 40% dari dasar lautan utama. Jadi 40% dari dasar lautan utama itu berupa dataran abisal. Karena
wilayah di Ocean Basin Floor ini hampir 40%-nya itu berupa dataran, makanya dia dikatakan sebagai basin. Karena kalau dilihat dari secara keseluruhan dia cenderung rata, cenderung wilayah datar. Nah, dan abyssal plain ini berasosiasi dengan canyon tadi. Berasosiasi dengan canyon sebagai saluran transportasi sedimen dari daratan. Dan tersedimentasinya canyon, material yang diangkut oleh canyon itu di dataran abyssal ini. Jadi di continental shelf itu canyon masih tertransport, di slope masih tertransport, nanti terendapkannya di dataran abyssal. Karena ada suplai sedimen yang terus-menerus dari daratan, maka menyebabkan kondisi bentuk topografinya di dataran abyssal itu menjadi tidak teratur. Sehingga ada bagian areanya itu nanti yang membentuk gundukan-gundukan sedimen. Nah, gundukan-gundukan sedimen ini namanya abyssal hill atau perbukitan abyssal. Karena tadi yang dibawa oleh canyon terus-menerus dari daratan. Karena ada material yang terbawa oleh daratan, nanti akan terendapkan di dataran abyssal yang cenderung wilayahnya datar, sehingga membentuk gundukan-gundukan tertumpuk-tumpuk di situ. Nah, gundukan-gundukan ini dinamakan abyssal hill. Nah, makanya abyssal hill ini bentuknya menyebabkan Ocean Basin Floor itu dianggap tidak rata. Jadi ada gundukan-gundukannya, gundukan-gundukan walaupun tidak securam seperti bentukan di tepian kontinen. Dan ada bentukan abyssal hill ini biasanya terbentuk pada wilayah yang dia banyak di wilayah pantainya banyak terdapat aliran sungai yang menuju ke wilayah lautan. Contohnya di bagian laut Samudra Atlantik, Hindia dibandingkan Pasifik. Kalau di Samudra Pasifik jarang ditemukan abyssal hill. Yang banyak ditemukan abyssal hill di daerah Samudra Hindia dan Atlantik. Kenapa? Karena banyak sungai yang mengalir ke sana. Nah, sehingga sungai-sungai ini membawa sedimen yang banyak dan terendapkan di dasar lautan ya, sehingga membentuk topografi, yaitu prosesnya. Tetapi bentukan-bentukan abyssal hill ini jarang ditemukan di wilayah Samudra Pasifik. Kenapa? Karena di Samudra Pasifik selain arusnya terkenal cenderung kuat dan juga sungai-sungai yang bermuara di Samudra Pasifik itu sangat sedikit sekali membawa sedimen. Berbeda dengan yang bermuara di Atlantik dan juga India itu banyak sekali, sehingga sedimen yang tertumpuk pun juga sama, sehingga menyebabkan perbukitan abyssalnya juga banyak di wilayah tersebut. Nah, kemudian selain ada dataran abyssal, perbukitan abyssal di Ocean Basin Floor juga ada yang namanya ridge and rise. Ridge and rise itu merupakan apa? Merupakan suatu proses bentukan peninggian yang terdapat di dasar lautan yang bentuknya hampir menyerupai perbukitan atau pergunungan atau sistem gunung yang ada di atas daratan. Jadi kalau teman-teman menemukan di atas daratan itu menemukan jalur perbukitan Himalaya, pegunungan Himalaya, kemudian pegunungan Indus dan seterusnya, itu kalau di dasar laut juga ada, itu namanya ridge dan juga rise namanya itu. Jadi kalau di lautan itu terbagi menjadi dua, ada ridge dan juga rise. Ridge atau rise sama-sama merupakan bentukan tinggian. Tapi yang membedakan itu apa? Yang membedakan adalah dari kemiringan dan juga lebarnya. Kalau ridge itu kemiringan dari pegunungannya itu cenderung lebih curam dibandingkan yang rise. Dan dari lebarnya itu rise itu dia lebih lebar. Lebarnya itu berkisar antara 2000 sampai 4000 km lebarnya ke samping. Tetapi kalau yang rise itu hanya 1500 sampai 2000. Dan juga kemiringannya curam kalau yang ridge. Kalau yang rise itu kemiringannya cenderung landai. Jadi kalau teman-teman menemukan di dasar laut itu dia kemiring bentukan tinggian menyerupai seperti jalur perbukitan, kalau dia itu kemiringannya itu curam, lebarnya itu hanya sekitar 1500 sampai 2000, itu dinamakan sebagai ridge. Contohnya apa? Yang terkenal adalah Mid Atlantic Ridge. Jadi jalur ridge yang ada di Samudra Atlantik merupakan akibat dari tumbuhan lempeng. Tumbuhan lempeng yang saling menjauh. Nah, kalau kebalikan dari itu adalah rise.
Nah, rise itu sama-sama bentukan tinggian, tetapi kalau kemiringannya cenderung landai, kemiringan lereng samping kanan kirinya landai, dan lebarnya berkisar antara 2000 sampai 4000 km. Nah, ridge dan rise ini dapat membentuk yang namanya Mid-Oceanic Ridge System yang ada di dasar lautan. Nah, Mid-Oceanic Ridge System ini merupakan rangkaian pegunungan dasar laut yang memiliki lebar ratusan kilometer dan panjang ribuan kilometer. Dan itu hanya ada 7 di dunia. Ada yang namanya Pacific Antarctic Ridge yang dia memanjang dari utara selatan di sisi sebelah barat dari Amerika Selatan dan juga Afrika. Kemudian ada Chile Rise, Scotia Ridge. Nah, kemudian yang paling terkenal panjang itu adalah yang Mid-Atlantic Ridge, mulai dari kutub utara kemudian turun ke selatan yang membelah memisahkan antara Amerika Selatan dan juga Eropa, Afrika dan juga Amerika Selatan dan juga Afrika. Mid-Atlantic Ridge turun ke bawah menyambung ke Atlantic India Ridge, kemudian menyambung ke Mid India Ridge, kemudian masuk ke Pacific Ridge. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 sistem. Dan hanya satu yang berupa rise, yaitu Chile Rise. Yang lainnya berupa ridge, ada Pacific Antarctic Ridge, Scotia Ridge, Mid Atlantic Ridge, Atlantic India Ridge, Mid India Ridge, dan juga Pacific Ridge. Kalau teman-teman lihat di sini, jalur perbukitannya itu sangat panjang sekali. Dan yang terpanjang itu adalah yang ini Mid Atlantic Ridge, yaitu 75.000 km, bisa dibayangkan 75.000 km. Nah, dan jika dibandingkan dengan di benua, jalur perbukitannya itu panjang di samudra. Bisa dibayangkan saja itu panjangnya itu dari mana ke mana, dari gambar ilustrasi gambar ini. Mulai dari kutub utara memanjang sampai melewati memutari Afrika, memutari Indonesia, dan seterusnya. Sangat panjang sekali ini yang namanya Mid-Oceanic Ridge, sehingga yang ditemukan 7 ini. Dan di antara ridge dan juga rise ini, bentukan ridge dan juga rise di puncaknya itu dia berupa terdapat celah, yaitu yang dinamakan sebagai reef. Celah memanjang yang dinamakan sebagai reef berkisar kedalamannya berkisar 1.300 sampai 3.400 km dan sebagai tempat pusat terjadinya gempa bumi dasar laut dan juga aktivitas vulkanik dasar laut. Itu pada reef. Nah, kemudian selain dari ada ridge dan juga reef, ridge dan juga rise, di Ocean Basin Floor ini juga biasanya terdapat yang namanya trench atau palung laut. Nah, mungkin teman-teman palung laut sudah mengenal semua ya, merupakan bagian terdalam dari lautan yang bentuknya itu seperti saluran yang terapit oleh dua wilayah, bisa gundukan atau jalur pegunungan dasar laut bisa. Nah, pokoknya bagian yang terdalam dari lautan yang membentuk seperti cekungan, seperti jurang di dasar laut. Dan trench ini banyak dijumpai hampir di seluruh lautan di dunia. Hampir kelima-lima laut samudra memiliki yang namanya palung. Entah itu Samudra India punya, Atlantik punya, Arktik punya, Pasifik punya, semua punya. Dan yang terdalam itu adalah Palung Mariana yang berada di Samudra Pasifik, yaitu kedalamannya itu 11.000 meter. 11.000 meter panjangnya. Yang terdalam. Kalau di Palung India ada yang namanya Java Trench atau Palung Jawa yang berada di selatan Pulau Jawa. Itu kedalamannya berkisar 7.000 meter saja. Kalau yang terdalam di dunia yaitu Palung Mariana di Samudra Pasifik. Nah, ini adalah daftar palung-palung yang terdapat di berbagai macam samudra. Nanti bisa teman-teman baca sendiri ya. Ini hampir semua ditemukan di samudra yang ada di dunia. Nah, ini proses mekanisme terbentuknya trench. Jadi proses terbentuknya trench itu sama, yaitu seperti kemarin yang saya terangkan, yaitu akibat adanya arus konveksi. Akibat adanya arus konveksi sehingga menyebabkan ada bagian nanti yang mengalami proses subduksi. Kemarin saya sudah terangkan zona subduksi, yaitu ketika kerak samudra nanti menembus masuk ke kerak benua.
Dan pada bagian yang menembus masuk di kerak samudra itu akan ada bagian cekungan dalam seperti yang di gambar ini ya. Nah, di gambar ini di sini ketika kerak samudra menabrak kerak benua, dia menunjam, itu akan ada bagian yang dia celah sempit yang berada pada bagian tunjamannya. Nah, pada bagian tunjaman inilah nanti terbentuk yang namanya celah sempit, itulah yang dinamakan sebagai trench. Sehingga ketika ada zona subduksi pasti ada bentukan dari celah sempit ini yang dinamakan sebagai palung atau trench tadi. Nah, contohnya ini kalau gambar lebih detailnya. Jadi ketika ada ini kerak samudra yang menunjam ke kerak benua, ini kerak benua ya menunjam, bagian tunjamannya pasti akan membentuk celah V ini. Nah, ini yang dinamakan sebagai palung atau trench. Itu proses terbentuknya. Nah, secara lebih jauh nanti proses pembentukannya bagaimana? Lebih jauh dijelaskan nanti di oceanografi. Nah, kemudian selain dari bentukan-bentukan tersebut, ternyata ada bentukan lain yang juga ditemukan di dasar laut. Ada yang namanya continental island. Continental island itu merupakan pulau-pulau yang terbentuk akibat proses pengangkatan di dasar laut. Jadi sebenarnya dia merupakan pulau-pulau benua yang merupakan massa daratan yang terpisah dari benua induk. Jadi seolah-olah itu dia merupakan benua ya, tetapi sebenarnya dia merupakan gabungan dari benua yang terpisah dari benua induknya. Contohnya ada Greenland, Madagaskar. Dan juga lapisan kerak buminya terdiri dari batuan granitik yang hampir mirip dengan benua induknya. Kemudian ada fracture zone. Nah, fracture zone itu merupakan jalur sistem patahan di dasar laut. Jadi sama seperti di atas daratan yang punya jalur patahan. Patahan-patahan, kalau teman-teman lihat di peta geologi kan ada banyak patahan di atas daratan. Di dasar samudra itu juga ada sistem jalur patahan yang namanya fracture zone. Itu merupakan mintakan retakan dasar lautan akibat pergeseran atau persisaran kerak bumi, terisi oleh gejala vulkanik linier yang relatif tegak lurus terhadap sistem pinggir lautan. Jadi ini merupakan jalur-jalur patahan sebagai pusat sumber gempa. Contohnya di Mendocino di Murray yang memotong dataran California. Kemudian ada turbidity current. Turbidity current itu merupakan arus yang berada di canyon tadi. Jadi arus turbidit, yaitu merupakan gerakan massa yang dia membawa sedimen tadi, yang membawa sedimen dari atas daratan menuju ke dasar lautan di dataran abisal. Itu namanya arus turbidit. Arus turbidit ini yang berperan adalah gravitasi. Kenapa? Karena tadi continental slope itu daerah yang miring, sehingga karena daerahnya miring maka gravitasinya turun ke bawah, sehingga arus turbidit ini terbentuk, sehingga bisa membawa banyak sedimen. Dan arus turbidit ini merupakan arus yang sifatnya itu cenderung turbulen, sehingga menyebabkan nanti material-material dasarnya yang terbentuk di dasar laut pun juga akan sangat kasar sekali, tidak halus secara teksturnya. Kenapa? Karena arusnya turbidit, arusnya turbulen. Seperti itu. Ini bentukan. Kemudian ada yang namanya seamountain. Nah, seamountain itu merupakan gunung api dasar laut. Gunung api dasar laut atau seamountain. Kapan gunung api itu dikatakan sebagai seamountain atau gunung api dasar laut? Yaitu ketika gunung-gunung api itu tidak sampai di atas permukaan laut. Makanya kalau ada juga gunung-gunung nanti yang tubuhnya itu ada di dasar laut, tetapi puncaknya di atas daratan, itu masih kategori gunung di atas daratan. Contohnya Anak Krakatau. Anak Krakatau itu badannya di dasar laut, tetapi puncaknya kelihatan di atas daratan. Makanya gunung Anak Krakatau itu masih bukan masuk kategori seamountain, tetapi dia masuk kategori gunung di atas daratan. Tetapi kalau dikatakan seamountain itu ketika puncak gunung apinya itu tidak sampai ke atas permukaan air laut, jadi masih terendam di permukaan air laut. Dan dia biasanya mempunyai lereng terjal atau curam, puncaknya runcing dengan dataran kira-kira lebih dari 1 km. Itu seamountain. Kemudian ada bentukan guyot. Guyot itu merupakan bentuk perkembangan dari seamountain. Jadi ketika nanti
Simon itu ada dua, sama seperti di daratan. Ada yang nanti yang masih aktif, ada yang dorman, ada yang mati. Ketika nanti Simon itu sudah tidak ada aktivitas vulkaniknya, maka dia akan mati. Karena Simon ini nanti sudah mati, tidak ada aktivitas vulkanik, maka bagian atasnya yang runcing tadi itu lama-kelamaan akan terkikis oleh arus laut. Karena terkikis oleh arus laut menyebabkan di bagian atasnya ini menjadi hilang sehingga bentukannya menjadi datar, cenderung datar. Nah, bentukan gunung api dasar laut yang atasnya itu cenderung datar atau punya datar karena sudah tidak ada aktivitas vulkanik itu dinamakan sebagai guyot. Ilustrasinya seperti ini. Kalau Simon ini dia masih runcing atasnya, kalau guyot dia sudah datar. Kenapa? Karena bagian runcingnya ini sudah terbawa atau tererosi oleh arus laut. Nah, kemudian selain guyot ada yang namanya atol. Nah, atol ini perkembangan dari guyot. Nah, karena tadi bentukan guyot ini tadi sudah tidak aktif ya, gunung api sudah tidak aktif, maka karena dia letaknya dekat dengan daratan sehingga cahaya matahari bisa masuk, maka bagian atasnya yang berupa dataran ini dia bisa ditumbuhi oleh terumbu karang. Sehingga terumbu karangnya seolah-olah letaknya memutar di bagian atas daratannya ini. Sehingga terbentuklah yang namanya atol. Sehingga bentuk-bentukan karang yang terlihat dari atas itu bentuknya bulat-bulat, menyerupai cincin-cincin itu dinamakan sebagai atol. Itu letaknya menempel di bagian atas dari guyotnya. Nah, ini contoh dari bentukan atol. Ini ada di Indonesia. Saya lupa nama pulaunya, tapi ini di wilayah di Kepulauan Maluku ya. Nah, pulaunya apanya adalah bentukan dari atol. Jadi bentuknya hampir menyerupai seperti cincin-cincin seperti ini. Ya, tidak bulat sempurna, tapi dia cenderung membulat. Ini namanya atol. Nah, ini proses pembentukan atol, Simon dan guyot. Jadi Simon yang dikatakan Simon itu ketika dia ada puncak gunung apinya, dia berada di dasar laut. Nah, ada kalanya Simon ini nanti bisa mati ya, karena sudah tidak ada aktivitas vulkanik sehingga menyebabkan bagian runcingnya ini terkikis oleh arus laut sehingga hilang, sehingga terbentuklah yang namanya guyot di dataran. Nah, bagian guyot dataran ini karena dia letaknya dekat dengan permukaan laut, maka cahaya matahari bisa masuk, nutriennya tercukupi, maka tumbuhlah yang namanya terumbu karang. Dan terumbu karang itu tumbuhnya hanya di sekitar yang letaknya bagian paling atas ini, dan bentuknya itu mesti akan menyerupai lingkaran yang lingkarannya itu dia bentuknya menyerupai bentuk tubuh gunung apinya. Nah, makanya dari atas kenampakannya itu mirip seperti cincin-cincin tadi, atol tadi. Nah, itu proses terbentuknya atol, Simon dan guyot. Nah, secara lebih lanjut nanti bentukan-bentukan ini yang ada di dasar laut utamanya akan dibahas di mata kuliah oceanografi. Kalau yang di atas daratan yang tadi 9 bentukan secara umum, kemudian berkembang menjadi 10 bentukan, nanti akan dibahas secara lebih lanjut di mata kuliah geomorfologi. Ini saya hanya untuk mengantarkan tentang contoh-contoh bentukan yang ada di atas kerak benua dan kerak samudera di mata kuliah geologi umum. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan minggu ke-6 kali ini tentang bahasan materi arsitektur kerak bumi kaitannya dengan bentuk-bentuk yang ada di atas kerak benua dan kerak samudera. Nah, ya apa yang saya terangkan ini hanyalah untuk menggambarkan kira-kira apa saja sih bentukan yang ada di atas kerak benua dan kerak samudera, apa saja toh. Nah, itu yang ingin saya terangkan. Tetapi nanti secara lebih lanjut, secara lebih detail nanti akan dibahas di mata kuliah selanjutnya. Kalau yang bentukan di atas daratan akan dibahas di geomorfologi dasar, geomorfologi terapan. Kalau yang bentukan di dasar laut akan dibahas di oceanografi. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti jika ada yang masih bingung, masih butuh penjelasan, bisa ditanyakan melalui forum diskusi di psikologi. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.